Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Episode kali ini ada kiriman cerita dari Mas Pradika tentang pengalaman uaknya ketika bekerja di dalam hutan Kalimantan. Bagaimana kisah horor yang dialaminya? Baiklah teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum kawan-kawan Ada Apa Gerangan. Lama sudah tidak berjumpa nih. Gimana kabarnya? Semoga semua sehat ya. Cerita kali ini sih bukan kisahku, melainkan kisah dari uwakku. Dan ini pengalaman beliau sewaktu masih muda dulu, sewaktu bekerja di salah satu perusahaan kayu yang ada di Kalimantan. Langsung aja ke ceritanya. Kisah ini terjadi di tahun 1984, di mana waktu itu pamanku, sebut saja bernama Ahmad, bekerja di salah satu perusahaan kayu di mana beliau bertugas sebagai mandor penebangan pohon. Jadi bisa dibilang keseharian Ahmad lebih sering dihabiskan di dalam hutan bersama anak buahnya dibandingkan berada di kampung. Hari-hari dilalui pamanku dengan semangat. Maklum, pada saat itu paman sedang giat-giatnya mengumpulkan uang buat melamar sang pujaan hati. Jadi bisa dibilang paman jarang sekali keluar hutan agar target pekerjaannya bisa cepat selesai dan bisa cepat mendapatkan upah. Nah, di dalam hutan, Ahmad ditemani 3 orang anak buah, sebut saja mereka Yanto, Ipin, dan Yadi. 3 orang yang pada saat itu juga sama, masih bujangan dan memiliki mimpi masing-masing yang sama ingin dicapai. Berbulan-bulan mereka habiskan di dalam hutan dan hanya sesekali saja keluar untuk membeli stok makanan ataupun juga mengambil upah dari pekerjaan mereka, dikarenakan camp tempat area mereka bekerja bisa dibilang jauh dari pemukiman warga, mungkin sekitar 3 jam perjalanan kaki. Di suatu malam, saat mereka sedang asik berkumpul makan malam, ada sesuatu hal yang terjadi di mana hutan yang biasanya sepi dan hanya terdengar suara hewan-hewan liar berubah total menjadi sunyi dan sedikit mencekam. Pada awalnya mereka menganggap ini hal yang biasa dan terkesan cuek dengan keadaan tersebut. Namun tiba-tiba saja angin bertiup kencang membuat mereka semua bergegas membereskan acara makan malam tersebut. Tak banyak perbincangan pada saat itu. Suasana yang sepi tiba-tiba berubah menjadi aneh karena terdengar sayup-sayup ada dengung suara musik adat suku pedalaman Kalimantan. Ahmad yang saat itu masih terjaga segera berusaha fokus menajamkan pendengarannya. Dan sangat jelas sekali suara itu benar-benar ada, namun Ahmad tak tahu arah datangnya suara itu dari mana. Dan ternyata ketiga kawannya pun juga mendengar suara tersebut. Di dalam kebingungan mereka, Ipin tiba-tiba berkata, "Gawat, ini tanda gak bagus." "Memang tanda apa itu, Pin?" sahut Ahmad dengan mimik wajah penasaran. "Bakal ada musibah atau hal yang gak baik, kata nenekku dulu," ujar Ipin yang tampak serius. "Alah, tahayul itu. Mungkin saja di desa bawah lagi ada acara adat, terus suara musiknya terbawa ke sini oleh angin. Udahlah, anggap aja ini hiburan di hutan," ujar Yanto yang ingin mencairkan suasana tegang malam itu. "Hus, kamu toh gak boleh gitu, pamali," ucap Ipin dengan wajah gusarnya. "Udah, acuhkan aja. Sudah, tidur. Besok kita kerja lagi. Gak lama lagi kan gajian ini," kata Yanto yang langsung masuk ke dalam kelambu dan membaringkan badannya, diikuti oleh teman-temannya yang lain. Ahmad yang masih keheranan akan suara asing tersebut terus saja mendengarkannya. Sudah beberapa kali ia mencoba untuk memejamkan mata, namun tetap saja telinganya terfokus ke suara tersebut.
Ada rasa takut juga penasaran yang Ahmad rasakan malam tersebut. Namun Ahmad tak memiliki keberanian keluar dari pondok untuk mencari tahu asal muasal suara tersebut. Keesokan harinya, Ahmad dibangunkan oleh Ipin yang tampak sudah siap bekerja. "Bangun-bangun, makan tuh, yang lain sudah siap tuh kerja." Ahmad pun langsung bergegas mencuci muka dan lalu bergabung bersama teman-temannya untuk sarapan. Di tengah acara sarapan pagi itu, mereka semua masih saja membahas suara semalam. Namun Yanto terus saja mencoba menenangkan ketiga temannya itu. Tapi beda dengan Ipin. Ipin cuma berpesan agar hati-hati dalam bekerja. Namun Yadi terlihat hanya diam dan sedikit bertingkah aneh, tak seperti biasanya. Lalu saat mereka sedang asik ngobrol tentang suara semalam, Yadi tiba-tiba saja memotong pembicaraan dan berkata, "Semalam aku mimpi aneh. Aku mimpi di depan ada kereta kuda yang bagus banget singgah di depan pondok kita. Lalu saat aku mengintip keluar, di kereta kuda itu ada putri yang cantik sekali dan melambaikan tangannya seakan-akan memanggilku ke sana. Apa ya artinya itu?" ungkap Yadi sambil melamun. "Alah, kelamaan di hutan kamu tuh, makanya ngayal cewek, terus kebawa mimpi. Udahlah, 3 hari lagi kamu sama Ahmad turun ke kampung belanja biar kamu bisa lihat cewek dan gak ngayal terus," ujar Yanto disusul tawa Ahmad dan Ipin. Namun Yadi tetap saja diam seakan masih bingung akan mimpinya tersebut. "Kami semua bekerja seperti biasa," sahut menyaut suara teriakan kami sering kami lontarkan di saat kami semua bekerja. Memang dalam menebang kayu, kami semua selalu berpencar agak jauh agar pekerjaan kami cepat selesai. Malam pun tiba. Kami pun kembali ke aktivitas kami di pondok malam itu. Namun, semua terasa normal kembali. Malam itu kami semua habiskan dengan ngobrol dan ngopi sambil menghilangkan lelah bekas pekerjaan siang tadi. Tampak tidak terdengar lagi suara aneh semalam dan sudah berganti dengan suara jangkrik seperti biasanya. Keesokan paginya, di saat kami sarapan sebelum kerja, Yadi kembali bercerita bahwa semalam ia kembali bermimpi bertemu dengan putri cantik yang ada di dalam kereta itu. Seakan menjadi hiburan pagi, Ahmad, Yanto dan Ipin menertawakan kisah dari mimpi Yadi. "Memang harus dibawa turun ini anak. Besok yang belanja sama ngambil uang gaji kamu sama Yadi deh, Mat, biar tetap waras ini Yadi," ujar Yanto yang sedari tadi tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Yadi. "Siap, catat aja apa aja yang lain mau nitip nanti ku belikan. Ntar juga Yadi ku bawa deh ke kampung Inong, janda cantik yang bahenol. Siapa tahu kalau diajak ngopi ke tempat cewek cantik bakal waras lagi dia," tawa Ahmad dan teman-temannya pagi itu. Sore hari pun datang. Ahmad, Ipin dan Yanto pun kembali ke pondok mereka semua. Namun Yadi masih saja belum muncul. Hanya suara dari mesin potong seperti biasanya. Satu persatu suara pohon tumbang terdengar. "Wah, semangat sekali ya dia. Mau ketemu si Inong," ungkap Ipin yang berdiri di depan pondok melihat ke arah dalam hutan. Sore pun berganti senja. Namun Yadi belum juga kunjung kembali. Yang terdengar hanyalah suara pohon tumbang dan mesin pemotong pohonnya saja. Tiba-tiba angin dan hujan deras datang. Ahmad dan Ipin pun langsung saja bergegas masuk ke dalam pondok. Hujan deras yang diiringi oleh petir pun turun dengan dahsyat senja itu. Mereka bertiga pun khawatir akan keadaan Yadi yang belum juga kembali. Ipin yang sedang membuat kopi panas untuk kami semua terus-terusan bertanya kemana Yadi dan kenapa belum juga kembali saat badai seperti ini. Ahmad dan Yanto pun berteriak-teriak memanggil nama Yadi dari dalam pondok. Namun tak ada respon ataupun sahutan balasan dari Yadi. Lalu Ahmad dan Yanto ditegur oleh Ipin yang datang membawa 4 gelas kopi panas saat itu. Sudah, ini senja, bentar lagi azan maghrib. Nanti saja sehabis badai kita cari Yadi,"
Nggak baik senja kayak gini teriak-teriak. Mereka pun hanya mengangguk tanda setuju atas saran Ipin. Lalu tak lama berselang, pintu pondok pun terbuka dengan keras seakan tertiup angin. Mata kami bertiga pun sontak langsung tertuju ke arah luar pondok. Dan nampak jelas mereka melihat Yadi berjalan dengan pelan mengarah ke dalam pondok dengan keadaan yang basah kuyup. Sesampainya di pondok, Ipin langsung menawarkan kopi kepada Yadi. Tanpa basa-basi, Yadi pun langsung meminum kopi panas yang baru saja dibuat oleh Ipin. Mereka semua hanya terheran-heran melihat tingkah Yadi tersebut. Lalu Ahmad pun bertanya, "Yadi, mesin potongmu di mana?" "Di sana," ujar Yadi menunjuk ke arah dalam hutan dengan tatapan kosong. Lalu Yadi masuk ke dalam kamar, berganti baju dan langsung tidur saat itu juga. Mereka semua pun heran akan tingkah Yadi saat itu. Namun mereka berpikir mungkin Yadi lelah, apalagi saat itu dia terkena badai saat bekerja. Malam itu mereka bertiga pun ngobrol sampai larut malam. Mereka asik mencatat keperluan apa saja yang harus mereka beli sembari menghitung berapa kisaran gaji yang akan mereka terima esok. Namun tidak dengan Yadi. Dia hanya tidur tanpa bergerak sedikit pun malam itu. Tak ada rasa curiga atau aneh dari mereka semua terhadap Yadi. Memang setelah Yadi bercerita tentang mimpi anehnya itu, sikapnya berubah total dan banyak melamun sendiri. Teman-temannya berusaha acuh akan sikapnya itu. Pagi hari pun tiba. Tiba saatnya Ahmad dan Yadi harus turun ke kampung untuk belanja kebutuhan mereka dan juga mengambil upah kerja mereka saat itu. Ahmad yang terbangun dikejutkan oleh Yadi yang sudah berdiri melamun di depan pintu masuk pondok dan menatap kosong ke arah hutan. Ahmad melihat di sampingnya nampak Ipin dan Yanto masih terlelap. Tanpa basa-basi, Ahmad segera membangunkan Yanto dan Ipin, lalu segera berkemas dan bersiap-siap untuk turun gunung hari itu. Ketika mereka semua sedang sarapan, Yadi tidak mau makan pagi itu dengan alasan masih kenyang dan ingin makan di warung saja nanti, ujarnya. Lalu muncullah ucapan aneh dari seorang Yadi pagi itu. "Di sana ya, di sana, dekat pohon ulin yang besar itu. Maaf kalau aku ada salah sama kalian." Mereka semua pun terdiam dan mencoba berpikir untuk mengartikan perkataan aneh Yadi tersebut. "Oh, di sana ya, kamu taruh mesinmu." "Iya ya, nanti ku bereskan alat-alatmu," timpal Ipin dengan santai menjawab pernyataan Yadi. Yadi hanya membalas dengan senyuman aneh dan tatapan kosong. Setelah sarapan, Ahmad dan Yadi pun segera berjalan menuruni bukit dengan sepeda motor inventaris dari perusahaan mereka. Di sepanjang jalan, Yadi hanya diam, tak ada pembicaraan sedikit pun. Ahmad pun hanya diam mencoba fokus melewati medan jalan yang terjal ke arah kampung. Sesampainya mereka di kampung, Ahmad langsung menuju rumah bos untuk mengambil upah kerja mereka berempat. Setelahnya, Ahmad langsung berbelanja kebutuhan mereka di hutan nanti. Namun Yadi masih dengan tingkah anehnya. Dia hanya diam tanpa sedikit pun berbicara. Setelah acara belanja selesai, Ahmad pun mengajak Yadi ke warung janda cantik Enong untuk ngopi dan sekalian istirahat sejenak. Sesampainya di sana, Ahmad langsung memesan 2 cangkir kopi hitam untuk mereka. Namun Yadi berkata pelan kepada Ahmad, "Gak usah manis-manis ya punyaku, pahit aja," ujar Yadi dengan nada sedikit berbisik. Ahmad pun hanya mengiyakan dan memesan seusai kehendaknya. Namun Enong si janda cantik seakan aneh menatapnya yang memesan 2 cangkir kopi. Dalam batin Ahmad, dasar janda cantik, kayak gak sudi banget dipandang sama pemuda yang kerja dalam hutan. Selagi asik ngopi, Ahmad pun berinisiatif untuk mengirimkan sebagian gajinya buat orang rumah di kampung. Sekalian juga mengirimkan uang kepada keluarga Yanto dan Ipin. Lalu Yadi pun berujar, "Ini semua gajiku, kirim aja ke keluargaku ya."
Lah kamu gak megang uang apa? Apa keluargamu ada yang sakit? Tanya Ahmad heran kepada Yadi. Lalu Yadi pun berbisik pelan lagi. Sisa gaji bulan kemarin masih ada kok di pondok. Ahmad pun mengiyakan dan segera bergegas bersiap ke tempat pengiriman uang saat itu. Cukup lama Ahmad mengantri di tempat jasa pengiriman uang. Setelah semua urusannya beres, Ahmad pun kembali ke warung janda cantik di mana dia ngopi bersama Yadi. Namun, alangkah terkejutnya dia. Yadi ternyata sudah tidak ada lagi dan hanya menyisakan belanjaan yang harus dia bawa sendiri ke hutan. Ahmad pun bertanya kepada janda cantik penjaga warung. "Mbak, temanku mana ya? Kok cuma ada barangku aja? Dia pergi kemana?" "Teman mas yang mana ya? Perasaan mas tadi gak sama siapa-siapa deh." "Ah, bercanda mbak ini. Yang tadi duduk di sebelahku, yang pesan kopi pahit." "Lah, kan yang minum kopi pahit tadi itu masnya sendiri," ungkap janda cantik dengan penuh rasa heran. Ahmad pun gak mau ambil pusing dengan pernyataan wanita tersebut. Setelahnya, dia bergegas mencari keberadaan Yadi. Namun nihil, dia tak mendapatkannya. "Apa mungkin Yadi sudah pulang sendiri ya?" gumam Ahmad saat itu. Setelah beberapa saat dia mencari keberadaan Yadi, Ahmad memutuskan untuk kembali sendiri ke hutan. Ada rasa sedikit kesal saat itu. "Sial, Yadi main tinggal aja. Mana ini barang banyak pula," gerutu Ahmad dalam perjalanan menuju pondok. Setelah beberapa jam bersusah payah membawa barang-barang kebutuhan mereka sendiri, akhirnya Ahmad pun tiba di pondok. Sesampainya Ahmad di sana, dia melihat heran ke arah dalam pondok. Ada suara tangisan yang begitu jelas dia dengar dan Ahmad kenal suara itu. Ya, itu suara Ipin dan Yanto. Ketika Ahmad berusaha masuk ke dalam, dia pun bertanya-tanya, "Ada apa gerangan sih?" Lalu Ipin dan Yanto pun bercerita. Sesaat setelah Ahmad dan Yadi pamit ke kampung, mereka berdua memutuskan untuk tidak bekerja saat itu. Lalu di tengah kebosanan yang melanda mereka, tiba-tiba saja Ipin teringat perkataan Yadi yang menunjukkan ke arah dalam hutan. Lalu Ipin dan Yanto berinisiatif untuk membantu membereskan peralatan Yadi. Dan ketika mereka sampai di sana, Yanto dan Ipin dikejutkan oleh penemuan tubuh Yadi yang tergeletak di bawah batang pohon ulin yang besar. Setelah mendengar cerita tersebut, Ahmad dan teman-temannya bergegas kembali ke tempat kejadian. Tapi alangkah kagetnya mereka melihat tubuh Yadi yang masih dalam keadaan tertimpa pohon besar tersebut. Lalu Ahmad bertanya kepada Yanto dan Ipin, "Kenapa bisa kayak gini sih? Kapan kejadiannya?" "Kayaknya sudah dari semalam kejadian ini. Dari bentuk mayatnya dan juga bekas darah yang mengering itu," ujar Ipin kepada Ahmad. "Terus, siapa yang tadi ikut sama aku ke pasar? Siapa yang semalam tidur dengan kita?" Sontak bulu kuduk mereka bertiga berdiri. Tanpa pikir panjang, mereka semua lari dan bergegas turun ke kampung mencari pertolongan dengan motor. Sesampainya di kampung, mereka semua segera menghubungi pihak perusahaan dan meminta bantuan. Singkatnya, jasad Yadi pun sudah diamankan dan dievakuasi. Walau semuanya telah dinyatakan kecelakaan kerja, namun banyak hal janggal yang masih nyangkut di benak mereka bertiga. Siapa yang bersama kami malam itu? Siapa yang turun ke pasar bersamaku saat itu? Dan hal itu pun belum terjawab sampai sekarang. Sejak saat itu, Ahmad, Yanto dan Ipin pun sudah tidak mau lagi menjadi tim penebang pohon. Mereka semua dipindahkan ke pabrik pengolahan kayu karena pihak perusahaan takut mereka mengalami trauma akan kejadian tersebut. Singkatnya, sudah sekitar 30 tahun kejadian terjadi, namun sosok Yadi sering sekali menghampiri pamanku di dalam mimpi. Entah apa maksudnya dari sosok Yadi yang masih saja sering datang ke dalam mimpi paman dan teman-temannya itu. Pernah ada suatu ketika, di saat sedang musim batu akik, pamanku ini memang suka dengan batu-batu tersebut.
bahkan sampai sering berburu batu-batu tersebut ke dalam hutan. Ada satu momen di mana paman bersama beberapa teman sehobinya tersebut berburu batu akik ke daerah hutan tempat ia bekerja bersama almarhum Yadi dulu. Sontak membuat paman teringat kejadian masa lalu. Saat berada di hutan itu, samar-samar paman melihat sosok Yadi sedang bersama dengan seorang putri dari kejauhan. Dan itu membuat paman langsung ketakutan dan gak mau berburu batu akik lagi. Sekian dulu ya teman-teman cerita dariku. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita ambil. Tetap Terima kasih Mas Pradika untuk kiriman cerita kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan menulis meskipun sedang isoman. Semoga cepat pulih dan bisa ikut mendaki Agustus nanti ya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang selalu menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Jangan lupa subscribe dan share ke tetangga-tetangga desa ya. Baiklah, sampai di sini episode kali ini. Jumpa lagi dengan saya Tama yang akan membacakan cerita-cerita horor lain yang tak kalah seru. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.